Hari ini kita akan belajar kembali tentang kebenaran firman Tuhan. Saya berdoa Bapak Ibu yang mendengarkan terus bertumbuh ke arah Yesus Kristus, semakin hari semakin disempurnakan seperti yang Tuhan mau. Dan ujung dari semua apa yang kita kerjakan, dari apa yang kita lakukan, pelayanan kita, persembahan kita, dan doa-doa kita, suatu hari kita didapatin berkenan di hadapan Tuhan. Menjadi orang yang dikasihi Tuhan. Menjadi orang yang masuk dalam meja perkawinan, perjamuan kawin anak domba Allah. Dan Allah berkenan kita dapat menjadi hamba yang menyenangkan hati Tuhan. Dan dimulai hari ini, kita harus belajar terus berubah seperti yang Tuhan mau. Karena Tuhan mau setiap hari kita harus berjalan dari kemuliaan kepada kemuliaan. Kita harus berubah terus menjadi serupa segambar dengan Yesus Kristus Tuhan. Saya percaya kalau kita ini real memiliki hubungan pribadi dengan Tuhan yang dalam, sungguh-sungguh mencintai dan mengasihi Tuhan, saya percaya kehidupan kekristenan kita akan berubah. Menjadi lebih baik, menjadi lebih kudus, menjadi lebih suci. Bahkan hidup kita akan terus menjadi berkat, menjadi inspirasi banyak orang. Tapi kalau hari ini banyak orang Kristen atau kehidupanmu tidak berubah dari tahun ke tahun, doamu hari ini sama dengan doamu yang 10 tahun yang lalu. Hubunganmu dengan Tuhan, jam doamu, jam penyembahanmu sama dari tahun ke tahun. Ada yang salah dengan apa yang kau lakukan. Harusnya kehidupan Kristen kita itu bertumbuh. Makanya saya nggak habis pikir dengan orang Kristen yang fisiknya di gereja, nyembah Tuhan, angkat tangan, nangis-nangis, tapi di luar gereja kelakuannya seperti setan. Tidak mencerminkan kehidupan yang diubahkan. Malah lebih jahat dari orang dunia. Kalau kita didapati memiliki karakter yang seperti itu, dapat dipastikan hidupmu bukan dipimpin Roh Kudus, hidupmu dipimpin oleh dagingmu sendiri. Tidak heran banyak orang akan terluka, tersakitin, bahkan kepahitan dengan apa yang kamu kerjakan dan kamu lakukan. Orang banyak ngaku Kristen tapi kehidupannya tidak mencerminkan kekristenan. Mulutnya tetap jahat, hatinya tetap jahat, hidupnya najis dan kotor, hidup dalam perzinahan, hidup dalam dosa, tidak pernah komitmen hidup dalam kekudusan kesucian. Bisa ngomong firman, tapi praktek hidupnya nol besar, tidak menghidupin firman. Banyak orang pintar ngomong firman, tapi praktek hidupnya tidak mencerminkan kehidupan yang menghidupin firman. Itu adalah penipu, itu adalah guru-guru palsu, itu adalah pengajar-pengajar sesat. Saya tidak akan menjadi pengkhotbah yang diurapin Tuhan kalau apa yang saya khotbahkan itu hanya sekedar cerita, karangan belaka, tanpa mengalami kehidupan berkemenangan di dalam Kristus. Saya percaya orang kita itu dipanggil menjadi serupa segambar dengan Tuhan. Tapi banyak orang lupa dengan situ karena kemewahan dunia, karena kesibukan, aktivis dan segala macamnya. Di tengah jalan awalnya mungkin mencari Tuhan sungguh-sungguh, pingin berjalan seperti yang Tuhan mau, pingin diubah menjadi serupa dengan Kristus, tapi karena berbagai tipu daya, tambah hari hatinya jauh dan melenceng dari tujuan Tuhan. Kalau kita tidak mematikan semua keinginan daging kita, kita akan didapati menjadi hamba yang jahat di hadapan Tuhan. Di Roma 8 ayat yang ke-13, sebab jika kamu hidup menurut daging, kamu akan mati. Kalau kita ini hidup dikuasai daging kita, yang ngontrol dan mengendalikan keinginan daging, hawa nafsu kita nih. Semua keinginan daging kita yang ngontrol, ujungnya kita akan mati. Tapi jika oleh roh kamu mematikan perbuatan-perbuatanmu, maka kamu akan hidup. Tapi kalau kita ini real hidup dipimpin Roh Kudus ya, harusnya kita mematikan semua keinginan daging kita. Tapi berapa banyak orang yang ngakunya dipenuhi Roh Kudus, bisa berbahasa lidah, tapi tidak mematikan semua keinginan dagingnya loh. Karena bahasa lidahnya hanya sekedar diucapkan sebagai tanda awal, tapi kehidupannya hari-hari ini tak mencerminkan kehidupan Kristus, mencerminkan kehidupan Tuhan. Makanya hidupnya jadi batu sandungan. Harusnya kalau kita ini memberi diri kita sepenuhnya dipimpin Roh Kudus, kita akan mematikan semua keinginan daging. Yesus sendiri ngomong begini. Di kitab Matius ngomong, di Lukas ngomong, di Markus ngomong. Dia ngomong yang sama, selalu ngomong yang sama. Di Lukas 9 ayat 23. Katanya kepada mereka semua, setiap orang yang mau mengikut aku, ia harus menyangkal dirinya, memikul salibnya setiap hari dan mengikut aku.
pikul salib, sangkal diri, mengikut aku. Di Lukas 9 ayat 23. Di Matius 16 ayat 24, lalu Yesus berkata kepada murid-muridnya, setiap orang yang mau mengikut aku, kalau kita ini mau ikut Tuhan sungguh-sungguh, ia harus menyangkal dirinya, memikul salibnya, dan mengikut aku. Ini tidak bisa ditawar lagi nih. Di Markus 8 ayat 34, Yesus memanggil orang banyak dan murid-muridnya dan berkata kepada mereka, setiap orang yang mau mengikut aku, ia harus menyangkal dirinya, memikul salibnya, dan mengikut aku. Tapi banyak orang ikut Tuhan, pelayanan, tapi tidak mau menyangkalin dirinya loh. Sehingga daging, hawa nafsu, ego yang mengendalikan. Bisa saja kelihatannya pelayanan. Kalau itu pelayanan, bisa kelihatannya pelayanan. Tapi tujuannya untuk memanfaatin dan ambil kepentingan buat diri sendiri loh. Sekalipun itu gembala sidang, gerejanya besar sekalipun, kalau nggak mau pikul salib sangkal diri, hatinya melenceng jauh, akhirnya apa? Pelayanan sebagai program, aktivitas saja. Sebenarnya semua panggilan pelayanan kita, ketika kita ini dipakai Tuhan untuk memuridkan, mengembalakan, harusnya orang yang kita gembalakan dan memuridkan harus kita dorong menjadi serupa segambar dengan Kristus. Tapi kalau tujuannya untuk dimanfaatkan, karena kepentingan ujung-ujungnya kan materialistik, hanya memanfaatkan orang-orang tertentu, bukan didorong semakin hari semakin berubah, semakin berhasil seperti yang Tuhan mau, tapi dimanfaatkan, direkrut begitu rupa, tujuannya untuk kepentingan diri sendiri. Sekalipun pelayanan seperti kelihatannya itu baik, bagus, tapi ujungnya tidak akan berkenan di hadapan Tuhan. Ini saya ngomong untuk para hamba Tuhan dulu, termasuk saya. Kalau motivasi hati kita ini tidak benar di hadapan Tuhan, pelayanan kita hanya kita manfaatkan hanya untuk keuntungan kita, supaya kita dapat keuntungan, dapat dipuji orang, dihargain orang, diakuin orang, dan ujung-ujungnya hanya uang. Kita ini akan didapatin jahat di mata Tuhan. Karena apa? Kita sudah memakai nama Tuhan untuk kepentingan kita sendiri. Itu jahat di mata Tuhan. Buat para jemaat Tuhan juga sama. Jangan lakukan segala sesuatu hanya untuk kepentingan perutmu sendiri. Kamu bisa sikut orang lain, kamu bisa hancurkan orang lain, bisa rendahkan orang lain, sakitin orang lain, hancurkan orang lain untuk tujuanmu kamu berhasil dan sukses. Padahal itu hanya untuk memenuhi keserakahanmu, supaya kamu dihormatin, diakuin, dihargain, dipuji orang. Itu hanya sia-sia belaka ujungnya. Tapi kalau kita ini real, mau ngikut Yesus, kita harus menyangkal diri, pikul salib, sangkal diri, sampai ke dalam hati kita itu harus dimurnikan, disucikan. Benar-benar dimurnikan, disucikan, supaya kita ini didapati menjadi orang yang berkenan di hadapan Tuhan. Kalau tidak, akan sia-sia belaka loh. Bisa pelayanan hebat kayak apapun juga, tapi kalau hati kita jahat, tamak, serakah, tujuannya untuk diri sendiri, ujungnya juga tidak akan berkenan. Bisa saja kita memberi dengan luar biasa, membantu orang-orang miskin, tapi kalau hati kita ini congkak dan serakah, tidak mau belajar, mau berubah sampai yang di dalam, pasti ujungnya juga akan ditolak Tuhan. Saya percaya orang yang berjalan dengan Tuhan setiap hari, memiliki pergaulan intim dengan Tuhan, memiliki pengalaman pribadi dengan Tuhan, itu akan hati-hati. Karena apa yang dilakukan, apa yang dikerjakan, apa yang diputuskan, saya percaya orang-orang seperti ini yang menjadi tujuan utamanya Tuhan disenangkan, Tuhan disukakan apa tidak. Tapi banyak orang ngambil keuntungan dan berbagai macam hal hanya untuk kepentingan perutnya sendiri, untuk mendapat keuntungan pribadi. Padahal kalau hanya sekedar itu, orang dunia juga lakukan, bahkan lebih jahat, mereka lebih lihai. Tapi kalau orang Kristen melakukan hal yang sama, apa bedanya kita dengan orang dunia? Harusnya kita melakukan hal yang beda, supaya orang dunia melihat, karena kekristenan adalah menghidupin gaya hidup Yesus. Di Galatia pasal yang kelima ayat 19 ini berbicara tentang perbuatan daging. Harusnya kekristenan kita, kalau kita mau dipimpin roh, kita harus mematikan semua keinginan daging menurut kitab Roma. Ya, kita sekarang kembali ke perbuatan daging itu seperti apa? Di Galatia 5 ayat 19 dan 21 nih, perbuatan daging telah nyata, yaitu apa? Percabulan. Semua pikiran yang cabul, pikiran yang kotor, pikiran yang najis, itu adalah lahir dari perbuatan daging kita loh. Apapun itu, pingin selingkuh, pingin berzina, dan apapun juga namanya, kecemaran, hawa nafsu, penyembahan berhala, sihir, perseteruan, perselisihan,
iri hati, amarah, kepentingan diri sendiri, keterjerahan dan roh pemecah. Ini saya pernah bahas ini kalau nggak salah. Kedengkian, kemabukan, pesta pora, sebagainya. Terhadap semua itu kuperingatkan kamu seperti yang telah kubuat dahulu, bahwa barang siapa melakukan hal demikian, ia tidak akan mendapat bagian dalam kerajaan Allah. Sekalipun kamu udah percaya Yesus, kamu rajin ke gereja, tapi apa yang kamu hidupin ini, pikiranmu cabul, hidup dalam kecemaran, hidup dalam dosa, hidup dalam perselingkuhan, hidup dengan perzinahan, hidupnya dikuasai hawa nafsu. Pikirannya tuh hawa nafsu untuk kepentingan diri sendiri. Fokusnya hanya pada diri sendiri, untuk kepuasan diri sendiri. Terus penyembahan berhala. Kamu bisa kelihatannya ke gereja, rajin ke gereja, tapi kamu mengutamakan semuanya, segala sesuatu lebih daripada Tuhan. Pekerjaanmu, usahamu, apapun juga, kamu udah menjadi penyembah berhala. Penyembahan berhala itu tidak perlu kita ke gunung, ke hutan-hutan, ke pohon-pohon yang rindang. Tapi ketika kamu udah menomorduakan Tuhan dalam hidupmu, kamu udah menjadi penyembah berhala. Sihir, perseteruan, geger, nggak mau mengampuni gegeran nih. Perseteru itu artinya kamu marah, geger, nggak mau nyapa. Kesel sama orang karena orang lain mengecewakan, kamu nggak mengampuni. Ketika kamu lihat mukanya, kamu melengos tuh, buang muka tuh. Artinya kamu berseteru, diam-diam gak mau selesaikan. Perselisihan jelas gegeran nih. Gara-gara apa sih? Ego dan hawa nafsu nih semuanya. Iri hati, semuanya ini kan perbuatan daging yang sumbernya pada diri kita sendiri. Amarah, marah yang tak terkontrol, dikuasai. Kalau marah meledak-ledak, kebun binatang keluar semua, maki-maki. Kepentingan diri sendiri, fokus pada diri sendiri. Pokoknya aku, diriku, dan saya. Percideraan, roh pemecah, kedengkian, kemabukan, pesta pora, dan sebagainya. Terhadap semua itu kuperingatkan kamu seperti yang telah kubuat dahulu, bahwa barang siapa melakukan hal demikian, ia tidak mendapat bagian dalam kerajaan Allah. Termasuk kalau engkau tidak bertobat hari ini, kamu simpan semua kejahatan dagingmu yang ngontrol dan mengendalikan. Kamu bisa KTP-mu Kristen, tapi kelakuanmu kan tidak membuktikan kalau kamu Kristen. Kita bisa memiliki KTP Kristen, kelakuan kita seperti orang dunia, persis bahkan lebih jahat daripada orang dunia. Sama saja ujungnya kita akan dibuang Tuhan. Tidak mendapat bagian dalam kerajaan. Orang tidak mendapat bagian dalam kerajaan Allah itu artinya dibuang neraka. Kekal, penyiksaan kekal. Ke lautan belerang. Suatu hari dibuang ke lautan belerang. Kalau meninggal hari ini, kamu akan ditampung di Hades, dunia orang mati. Di waktu penghakiman terakhir, kamu akan dibuang di lautan belerang. Saya berdoa, saya juga sendiri nggak mau didapatin seperti itu. Saya juga berdoa, Bapak Ibu yang rajin mendengarkan apa yang saya sampaikan juga, saya berdoa tidak mendapat bagian seperti itu, tapi melakukan didapat menjadi bagian orang yang berkenan di hadapan Tuhan. Ini penting sekali. Kelihatannya ini saya seringkali singgung nih. Tapi kehidupan kekristenan kita kan memang harus pikul salib, sangkal diri. Sebenarnya setan itu sudah kekuatannya, udah dilumpuhkan. Fisiknya ada, rohnya ada, tapi kekuatannya sebenarnya tidak ada. Tapi dia pakai tipu daya, menipu daya dengan siasat yang strategi yang begitu luar biasa untuk menghancurkan kita. Yang jadi masalahnya, kenapa kok kita ini bisa ditipu daya dan dihancurkan oleh iblis? Karena kita tidak bisa pikul salib sangkal diri mengikuti Tuhan. Orang yang pikul salib sangkal diri, benar-benar setiap hari bergaul dengan Tuhan, dia tahu persis loh, perjalanan hidupnya akan berkemenangan dari hari ke hari. Tapi kalau orang yang dikuasain dagingnya, orang yang dikuasain kedengkian, dikuasain amarah, akhirnya apa? Setan bisa ambil keuntungan begitu rupa, iblis bisa ambil keuntungan dari semua kejahatan yang dilakukan di dalam hati itu. Akhirnya kita dibinasakan. Kalau percabulan, dosa percabulan, kecemaran, hawa nafsu, dan segala macam ini kan kalau orang bisa lihat begitu rupa, oh dia udah berzina, oh dia selingkuh, dan lain sebagainya, orang bisa lihat. Tapi bagaimana dengan ketamakan, keserakahan, dan lain sebagainya di dalam hati kita ini? Kalau dosa yang diperbuat daging bisa lihat, tapi dosa yang di dalam hati kita ini kan harus dimatikan juga ini. Saya bilang kemurnian hati kita itu penting. Penting sekali. Alkitab ngomong, jagalah hatimu dengan segala kewaspadaan, sebab dari sanalah terpancar kehidupan. Kalau hati kita ini nggak memancarkan kehidupan yang benar dinikmati orang banyak, hidup kita berarti hidup di dalam kedagingan. Kita bisa ngomong khotbah bagus ya, bisa ngomong khotbah bagus, tapi hidup kita akan memancarkan kematian. Akan terlihat jelas kok.
Kejahatan yang di dalam hati itu tidak bisa disembunyikan. Akan terang-terangan. Kalau kita terus lakukan kejahatan di dalam hati, kelihatannya orang lain nggak tahu. Tapi Tuhan tahu, suatu hari apa yang kita kerjakan diam-diam akan di-broadcast Tuhan di depan umum. Kalau engkau cinta Tuhan, mengasihi Tuhan, doa dalam kesetiaan, Tuhan juga akan tinggikan. Suatu hari orang lain nggak hormati, orang lain nggak lihat apa yang kamu lakukan, apa yang kerjakan diam-diam di belakang sana. Suatu hari Tuhan akan tinggikan, Tuhan akan promosi kamu di depan umum, di broadcast di depan umum. Dan apa saja yang kamu lakukan, kejahatan, kenajisan, kekotoran, sembunyi-sembunyi yang kamu sembunyikan begitu rupa, dengan rapat begitu rupa, ujungnya suatu hari juga akan dibuka di muka umum. Yang jadi masalahnya, apa yang kita kerjakan hari ini? Mau melakukan hal yang berkenan di hadapan Tuhan apa tidak? Makanya saya bilang, hati ini meski murni dulu, hati ini meski beres dulu nih. Coba dicek masing-masing. Saya izinkan Tuhan mencek hati saya. Saya juga harus didapatin murni setiap hari. Hati kita ini seringkali melenceng. Ketika dipuji orang sedikit, kita udah goyah. Ketika orang agung-agungkan, kita udah lupa diri. Ketika kita dapat berkat banyak, hati kita melintir. Bukan lagi fokus pada Tuhan, tapi fokus pada semua berkat yang Tuhan berikan kepada kita. Apalagi kalau hamba Tuhan. Kalau hamba Tuhan udah tamak. Akan pakai segala macam cara. Bahkan rekrut jemaatnya, rekrut orang-orang lain. Hanya untuk memuaskan kepentingan diri sendiri. Kalau sudah tidak berguna buat kepentingannya, dia akan ditendang. Apalagi ada orang yang mengancam kepentingannya, dia akan musuhin dan begitu rupa. Nih, terutama para hamba Tuhan, para gembala. Kalau engkau hanya pelayanan, hanya sekedar mengambil keuntungan dari jemaat, kau akan rekrut seorang orang tertentu, orang-orang yang punya skill, orang-orang yang punya kepandaian, kepintaran tertentu, hanya untuk kepentinganmu sendiri, supaya jemaat datang. Kalau ketika jemaat datang banyak, kau akan undang orang yang bisa mengundang jemaat banyak, dan tujuannya untuk uang. Kalau hanya sekedar itu, jemaatmu tidak akan mendapat apa-apa. Mereka malah disesatkan hanya karena kepuasan ego dan hawa nafsumu. Hari ini harusnya kita sebagai hamba Tuhan ini yang pelayanan nih. Yang pelayanan yang khotbah-khotbah ini juga harus motivasi hatinya juga harus murni. Jangan sampai hanya karena uang, pingin pujian, pingin kepuasan diri, dan kita bisa sikat orang lain, hajar orang lain, jelekin orang lain. Bahkan ada orang-orang yang melakukan hal konyol supaya bisa dilihat orang lain, supaya zaman sekarang itu dibilangnya viral, supaya orang perhatikan. Tapi melakukan hal konyol itu tidak akan berkenan di hadapan Tuhan. Harusnya yang kita kejar adalah bagaimana kita melakukan perbuatan, sikap, perkataan yang karakter kita ini harus menyenangkan Tuhan. Menyenangkan Tuhan, gak ada yang lain. Kalau kita gak mau pikul salib sangkal diri, matikan semua keinginan daging yang di dalam ini, ujungnya kita akan binasa. Semua keinginan jahat di dalam hati kita ini harus dicabut sampai ke akar-akarnya. Saya tidak tahu apa yang Bapak Ibu perbuat, apa yang Bapak Ibu lakukan. Tapi kalau itu masih jahat di hadapan Tuhan, tidak sesuai dengan kebenaran firman, harus dicabut sampai ke akar-akarnya. Kalau tidak, itu akan menghalangi hidupmu, dan ujungnya dia akan seret kamu tidak mendapat bagian dalam kerajaan Allah. Pikul salib, sangkal diri. Dan semua kelemahanmu kan tahu. Kita itu tahu persis kok kelemahan kita itu apa. Saya tahu persis kelemahan saya di mana. Bapak Ibu juga tahu kelemahan Bapak Ibu di mana. Itu yang harus diserahkan kepada Tuhan. Itu harus kita bawa dalam mezbah Tuhan. Supaya Tuhan kelemahan itu dicabut sampai ke akarnya. Diberikan kemampuan dan kekuatan untuk kita hidup benar. Ada orang yang kelemahannya seks, pikiran cabul, pikiran kotor, pikiran najis, serakah, bohong, nipu orang lain, tamak, dan lain sebagainya. Kalau itu dibiarkan menguasai, ujung-ujungnya mengendalikan hidup kita, setan yang akan diuntungkan, iblis yang akan tertawa, dia akan masuk dan terus mengajar, menyeret kita pada kebinasaan. Harus diizinkan Tuhan berkuasa. Kita harus izinkan Tuhan menguasai hidup kita sepenuhnya. Dan saya percaya, kalau orang rajin ke gereja tapi hidupnya kedagingan, itu perlu pertobatan itu. Itu palsu kekristenannya. Hanya aktivitasnya fisik lahiriah, tetapi yang di dalamnya rusak dan bobrok. Apalagi hamba Tuhan.
kelihatannya ngomong tentang kebenaran, kekudusan, tapi hidupnya kotor dan najis. Kelihatannya ngomong tentang hidup cintakan Tuhan, nggak taunya cintakan uang. Apa yang dikhotbahkan adalah bohong palsu belaka saja. Kalau kita seperti itu, apakah kita ini kira-kira dapat perkenanan Tuhan? Atau malah kita akan dibinasakan? Kita sebagai hamba Tuhan harus memberitakan kemurnian, memberitakan firman yang pure, murni. Tujuannya untuk membawa orang kenal Tuhan. Tujuannya untuk membawa orang dirubah menjadi pusat kehendak Tuhan. Bukan cari sensasional, bukan cari kepentingan diri sendiri. Saya berubah banyak beberapa tahun terakhir ini. Dan dulu memang saya juga, kenapa saya bisa khotbah seperti ini? Karena saya dulu mengalami apa yang saya kejar. Ya, kepentingan saya sendiri. Wah, saya meski ini, meski itu, meski ini, saya harus dapat ini, dapat itu. Pokoknya hal yang memuaskan daging saya lakukan. Tapi bertambah tahun, tambah hari, tambah bergaul dengan Tuhan. Semua hal yang saya inginin dahulu itu sudah nggak ada lagi. Ya, kita harus mati daging buat diri sendiri. Kalau kita mati daging buat diri sendiri, hidup kita fokusnya kepada Tuhan. Fokusnya hanya untuk belajar menyenangkan Tuhan. Bukan berarti nggak kerja loh. Nggak bisa bekerja, nggak bisa mengelola usaha, tapi hatimu pada Tuhan. Hatimu menyenangkan Tuhan. Kamu berada di dunia marketplace, tapi kamu memberikan contoh yang baik. Menjadi teladan bagi banyak orang karena menghidupin karakter Kristus. Orang bisa melihat kemuliaan Tuhan melalui hidupmu. Buat apa kita ngejar sukses dan berhasil? Kalau kita ini sukses kaya, ngejar kekayaan, bisa benar-benar kaya. Tapi kalau kamu nggak kejar Tuhan, kamu bisa dapat kekayaan, tapi hidupmu hancur berantakan. Anak-anakmu rusak, perkawinanmu berantakan. Ya ujungnya buat apa? Kalau kita ngejar kekayaan, hanya sekedar kekayaan tanpa mengizinkan Tuhan hadir di dalamnya, kita akan menjadi orang yang serakah dan tapak loh. Tidak peduli itu hamba Tuhan, pendeta, penginjil, atau jemaat biasa. Kalau fokus kita pada uang, ujungnya kita menjadi orang yang tamak sekali. Orang yang serakah. Kita bisa menghalalkan segala cara, bahkan memanipulasi firman Tuhan, memanipulasi doanya untuk kepentingan kita. Jangan sampai kita memanipulasi doa kita hanya untuk memuaskan ego dan hawa nafsu kita. Dan ujungnya ditolak Tuhan. Saya berdoa Bapak Ibu, semakin hari semakin dimurnikan Tuhan. Semakin hari semakin dimatikan semua keinginan dagingmu. Saya benar-benar berjalan dalam ketepatan ilahi. Berjalan seperti apa yang Tuhan mau. Karena akan percuma. Kita ini bisa melakukan aktivitas lahiriah yang kelihatannya rohani, tapi kalau di dalam kita tuh rusak, busuk, dan bejat, itu nggak ada gunanya. Kita bisa melakukan aktivitas pelayanan yang kelihatannya rohani, tapi apa yang kita hidupin itu tidak sesuai dengan apa yang Tuhan mau. Hidup kita penuh dengan hawa nafsu dan keserakahan, fokus pada diri sendiri, ujungnya juga akan tidak mendapat bagian dalam kerajaan Allah. Apa yang kita kerjakan, apa yang kita lakukan itu harus murni di hadapan Tuhan. Hanya menyenangkan Tuhan. Bapak Ibu, kalau kita ini melakukan segala sesuatu seperti melakukannya untuk Tuhan, apa yang kamu kerjakan itu jadi berkat bagi banyak orang loh. Kamu ditempatkan dimanapun, kamu bekerja apapun yang kamu kerjakan, kamu akan jadi berkat loh. Selama ini kalau kita ini nggak jadi berkat ya, malah jadi batu sandungan orang sakit hati, itu kenapa sih sebenarnya? Karena kamu fokus pada dirimu sendiri, keserakahanmu. Kamu nggak melakukan sepenuh hati seperti mengerjakannya untuk Tuhan. Sehingga ketika kamu fokus pada diri sendiri, dagingmu yang ngontrol, emosimu yang ngontrol, hawa nafsumu yang mengendalikan. Ketika mulai bersinggungan dengan orang lain, sakit hati, marah. Karena apa? Kamu merasa sudah diganggu dan tidak diuntungkan. Tapi kalau kita ini melakukan segala sesuatu karena kita ini mengasihi Tuhan dan mencintai Tuhan, apapun yang kita kerjakan, dimanapun Bapak Ibu ditempatkan, akan jadi berkat. Orang akan melihat kemurnian hatimu. Tuhan akan melihat bagaimana Tuhan berkuasa atas hidupmu, bekerja dalam hidupmu. Dan nama Tuhan ujungnya akan dipermuliakan melalui kehidupan kita. Pikul, salib, sangkal diri setiap hari. Setiap hari. Coba bayangin. Kita ini harus pikul, salib, sangkal diri setiap hari kan. Kita akan hati-hati loh. Dari jam ke jam. Yang kita lakuin setiap hari itu kita akan berhati-hati. Kita ngomong kita akan berhati-hati. Karena jangan sampai apa yang kita katakan ini malah menyakitin hati Tuhan dan membuat orang lain berdosa, membuat diri kita berdosa. Dan kita nggak didapati menjadi orang yang berkenan di hadapan Tuhan.
Kita izinkan setiap hari kan kita harus pikul salib. Kita tahu nih, perjalanan dari jam ke jam yang kita lalui, kita berjalan bersama Tuhan, akan hati-hati sekali. Kamu bersikap sama orang, kamu ngomong sama orang, kamu memperlakukan orang lain, kamu bertindak, ambil keputusan, bekerja, dimanapun kamu ditempatkan, kamu menjadi orang yang hati-hati. Bayangin, dengan hati-hati dengan perhitungan, tujuannya bukan untuk lain, tapi tujuannya untuk menyenangkan Tuhan, mengasihi Tuhan, menghormati Tuhan. Pekerjaanmu menjadi penyembahanmu. Engkau bekerja, engkau melakukan yang terbaik, dan pekerjaan menjadi penyembahanmu. Apapun aktivitas, engkau jadi ibu rumah tangga, jadi bos, jadi karyawan, jadi pejabat pemerintahan, jadi pengacara, jadi notaris, jadi apapun juga. Hati-hati, semakin hari semakin hati-hati. Kamu jadi ibu rumah tanggamu, kamu didik anakmu dengan penuh cinta akan Tuhan, bukan karena emosi, amarahmu, sehingga kamu paksakan tujuanmu, cita-citamu supaya anakmu digenapi. Itu namanya udah ngawur, kacau itu namanya. Semakin hari semakin berjalan dengan Tuhan, karakter kita, sikap kita, perbuatan kita semakin hari semakin berubah. Hubungan kita yang dalam dengan Tuhan tuh membuat hidup kita tuh penuh makna. Bahkan hari demi hari, dari jam ke jam tuh bergairah, penuh kuasa, penuh urapan, penuh penyertaan Tuhan, penuh hadirat Tuhan. Ketika kamu sampai level sini, kamu datang di lingkungan keluargamu yang gak kenal Tuhan, mereka melihat perbedaan dalam hidupmu, dan mereka akan merasakan Tuhan melalui hidupmu. Ketika kamu ngonselingin orang akan merasakan hadirat Tuhan yang begitu kuat. Ketika kamu khotbah, ketika kamu menyembah Tuhan, berbeda dengan biasanya. Dan itu perlu dibangunkan setiap hari. Kita setiap hari membangun hubungan dengan Tuhan, setiap hari pikul salib sangkal diri, semakin hari semakin disempurnakan seperti yang Tuhan mau. Baru ketika kita ini pelayanan, ketemu orang, bekerja, kita lakukan yang berbeda. Standar kita adalah kerajaan Allah. Orang akan melihat, ini orang kok berbeda, kenapa? Orang akan bertanya-tanya, karena mereka tahu apa yang kita kerjakan, apa yang kita lakukan, standarnya bukan standar dunia lagi, tapi standar kerajaan Allah. Kita harus pakai standar kerajaan Allah. Sikap, kata-kata, dan perbuatanmu harus mencerminkan anak-anak kerajaan Allah. Karaktermu harus mencerminkan anak-anak kerajaan Allah. Orang akan berbeda. Tapi kalau apa yang kamu lakukan itu sama dengan orang dunia, omonganmu kayak orang dunia, sikapmu kayak orang dunia, kelakuanmu kayak orang dunia, orang gak akan tertarik. Enak iya, mau muntah iya kalau deket kamu. Malah kalau ada orang kayak begitu mati, disyukurin malahan. Tapi kalau ada orang yang real manifestasi Tuhan ada pada hidupnya, orang dekat dengan dia itu merasakan kasih Tuhan, merasa diberkati. Ngomong dari perkataan itu keluar kata-kata hikmat dan pengertian pengetahuan gitu loh. Bukan kata-kata kosong hampa membanggakan diri. Ini banyak orang Kristen ngomong kosong, ngomong kata-kata hampa gitu. Udah begitu kelakuannya jahat, tapi di media sosial nulis firman Tuhan. Itu kan manipulasi kejahatan itu namanya itu. Menipu diri sendiri itu. Kamu sebenarnya jahat di mata Tuhan. Apa yang kamu lakukan jahat, buruk, tetapi kamu tutupi dengan status sosialmu. Ya nggak bisa kayak begitu. Kalau kamu benar-benar real menjadi contoh, kita kan harus jadi contoh. Kita harus jadi inspirasi, kita harus jadi berkat kan. Bagaimana orang diberkatin kalau kita ini kelakuannya kita buruk dan jelek? Bagaimana kita menjadi inspirasi banyak orang, tapi kalau kita ini ngawur hidupnya dan kacau? Apa yang dipelajari dari hidup kita? Kalau kekristenanmu dari tahun ke tahun hanya muter di situ terus, muter nggak berubah-berubah, nggak pertumbuhan, artinya ada yang salah dengan dirimu, harus berubah nih. Bayangin, bisa Kristen puluhan tahun, tapi karakternya seperti orang bayi, nggak bertumbuh di dalam Kristus. Tersinggungan, gampang marahan, kepahitan, dendaman, nggak mau berubah, nyalain orang lain, nuduh orang lain. Itu karakter bayi. Kamu berpikir kamu mendapat bagian dalam kerajaan, kamu masuk surga. Lu pikir surga itu murahan atau apa? Ada bagian yang kita kerjakan. Kalau kamu hidup dalam kedagingan, kamu nggak akan dapat bagian kerajaan sekalipun kamu rajin ke gereja setiap minggu. Dengerin baik-baik ini. Kamu bisa tiap minggu ke gereja, tiap hari ke gereja.
bahkan makan tidur di gereja. Tapi kalau kelakuanmu seperti orang dunia, ngikutin keinginan daging, kamu tidak akan dapat bagian dalam kerajaan Allah. Harusnya kekristenan akhir zaman itu memiliki otoritas dan kuasa. Berbeda. Hidupnya berbeda. Ngomongannya berbeda. Kuasanya berbeda. Urapannya berbeda. Dan powerful. Sehingga hidup kita jadi contoh dan berkat bagi banyak orang. Harusnya itu seperti itu. Bukan malah jadi batu sandungan. Bukan pandai pinter ngomong di media sosial, tapi praktek hidupnya itu nol besar. Kerjanya ribut, nyalain orang lain. Sok pinter sendiri, sok hebat sendiri. Padahal kelakuannya nol besar. Yang kita kejar karena hanya perkenanan Tuhan. Apa sih yang Bapak Ibu mau kejar hari ini? Kamu mau ngejar. Kita tuh makan hanya cukup 1 piring loh. Lebih dari 1 piring atau kamu makan 2 piring, 3 piring. Besoknya kamu pingin diet loh karena badanmu udah gemuk, udah mekar. Apa yang kita mau kejar? Bukan kita harus mengejar keperkenanan Tuhan. Bukan kita harus ngejar supaya ketika Tuhan panggil kita didapati menjadi orang yang berkenan di hadapan Tuhan, menyenangkan hati Tuhan. Bukan berarti kamu malas-malasan, harus rajin. Saya itu pekerja keras, saya udah ngomong berkali-kali, saya ini bukan pendeta yang malas, ngarepin belas kasihan orang lain, ngarepin persembahan orang lain. Saya adalah pendeta yang bekerja, bukan pendeta yang malas. Bukan pendeta yang mengharapin persembahan orang lain. Kita harus kerja. Paulus ngomong, kalau nggak kerja nggak usah makan. Kerja. Supaya apa? Kebutuhanmu dicukupin. Dan hidup menjadi berkat bagi banyak orang. Kamu nih kelihatan rohani di gereja, tapi hidupmu merana, kekurangan. Menderita, nggak diberkatin Tuhan, kan jadi berkat ujung-ujungnya. Apalagi pendeta. Hidup kekurangan, miskin, dan menderita. Terus kamu ngomong tentang hidup dalam kelimpahan. Hidup dalam Tuhan itu hidup damai sejahtera, enak. Orang hidupmu aja susah, gimana kamu ngomong kebenaran? Amin. Ada yang tersinggung? Bagus. Tobat kalau tersinggung. Kita memang harus bekerja keras. Ya, kerja pakai hikmat. Kerja pakai pengetahuan. Jangan pakai okol, pakai akalnya dipakai. Biar apa saja yang dikerjakan tanganmu itu dibikin berhasil. Kalau kamu berhasil, apa yang kamu kerjakan, kamu jadi berkat bagi banyak orang. Dan tujuanmu bukannya sekedar ngejar uang. Tapi yang kamu kejar adalah bagaimana melakukan yang terbaik untuk Tuhan. Belajar berkenan, menyenangkan hati Tuhan. Menyenangkan hati Tuhan. Dan menyenangkan hati Tuhan. Hidup kita harus didapati menjadi orang-orang yang berkenan di hadapan Tuhan. Yang kita kejar hari ini adalah didapatin berkenan di hadapan Tuhan. Dan itu harus dimulai dari pikul salib sangkal diri. Bapak Ibu, kalau kamu nih hari ini menghadapi orang-orang yang buruk di lingkunganmu, di sekitarmu, bisa saja itu ada bagian yang kamu harus kerjakan. Itu bisa dipakai memproses hidupmu, bisa juga dipakai kamu harus menjadi berkat buat mereka. Itu bagiannya. Kalau masih ada hal buruk dalam hidupmu, izinkan Tuhan mencabut sampai ke akar-akarnya. Supaya ketika kita nih didapatin berkenan di hadapan Tuhan, berkemenangan, kita menjadi berkat buat orang-orang yang mengalami kelemahan atau mungkin hidup dalam dosa di sekitar kita. Kita bisa bimbing mereka, kita bisa inspirasi mereka, kita bisa tuntun mereka dalam pusat kehendak Tuhan. Ada tujuan Tuhan dalam kehidupan kita, supaya kita ini dapatin berkenan, menjadi hamba-hamba yang berkenan. Tuhan ngomong begini, pikul salib sangkal diri. Kalau kita ini nggak pikul salib sangkal diri ya, sangkalin semua ini kita tuh bisa ngomong firman ujungnya menjadi batu sandungan loh. Karena apa? Pintar ngomong nggak pintar ngelakoni. Harusnya ketika kita didapatin benar-benar belajar pikul salib sangkal diri setiap hari, memang belum ada yang sempurna, kita harus disempurnakan seperti yang Tuhan mau. Nggak ada yang bisa hidup kudus pakai kekuatannya sendiri, pakai kekuatan Tuhan ya. Semakin kita berjalan ke arah Yesus Kristus, semakin banyak orang yang diubahkan melalui hidup kita, dijamah melalui kita, mengalami Tuhan melalui hidup kita. Artinya hidup kita menjadi berkat bagi banyak orang. Amin. Jangan fokus pada dirimu sendiri. Kalau engkau fokus pada dirimu sendiri, engkau jadi orang yang aneh. Tapi ketika engkau fokus kepada pribadi Tuhan, kehendak Tuhan, maunya Tuhan, ujung dari hidupmu akan didapatin berkenan dan menyenangkan Tuhan. Amin. Saya berdoa
Bapak Ibu yang mendengarkan apa yang saya sampaikan, semakin diubah menjadi serupa segambar dengan Tuhan. Semakin dipakai Tuhan, semakin diberkatin Tuhan. Apa saja yang Bapak Ibu kerjakan, Tuhan bikin berhasil dan sukses. Bahkan berkat-berkat yang Bapak Ibu terima bisa memberkati banyak orang. Dan nama Tuhan dipermuliakan. Hidup kita akan menjamah banyak orang. Ketika kita dipikul salib sangkal diri mengalami kemenangan, hidup kita akan menjamah banyak orang. Bayangin Bapak Ibu, hidupmu akan menjamah banyak orang. Dan banyak orang yang dijamah melalui hidupmu itu akan diubah kembali. Jadi berapa banyak orang yang dimenangkan melalui keputusan kita yang benar. Sikap hati yang benar. Ketika kita mengambil sikap hati yang benar hari ini, orang akan banyak diberkati. Saya kasih contoh ini. Ketika saya memberi diri saya kepada Tuhan, saya belajar pikul salib sangkal diri kepada Tuhan, dan hidup saya diubahkan Tuhan. Hidup saya memberkati banyak orang. Dan orang yang diberkati melalui hidup saya, orang itu akan diubah Tuhan. Dan dia diubah Tuhan, komitmen dengan Tuhan, berjalan dengan Tuhan. Hidupnya akan dipakai Tuhan memberkati banyak orang. Dan orang yang diberkati itu akan semakin memberkati lagi. Ngerti nggak? Betapa besar dampaknya dari keputusan yang kamu ambil, sikap yang kamu ambil sesuai dengan kebenaran firman Tuhan. Orang akan diberkati, orang akan diubahkan. Ambil keputusan yang benar di hadapan Tuhan. Cintai, hormati, kasihi Tuhan lebih dari apapun juga. The best, yang terbaik yang kamu harus lakukan adalah mencintai dan mengasihi Tuhan seumur hidupmu, dengan segenap hatimu, dengan segenap kekuatanmu. Mencintai dan kasih Tuhan lebih dari apapun juga. Amin. Bukankah hukum pertama dan terutama adalah kasih Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu, segenap kekuatanmu, dan segenap akal budimu. Kita harus mencintai dan mengasihi Tuhan, mengutamakan Tuhan. Baru hidup kita jadi berkat, jadi dampak buat orang lain. Amin. God bless you. God bless you.